Selamat datang di kuliah Aljabar Linear. Sekarang kita akan membahas subbab 2.5 ya. Subbab 2.5 itu terkait matriks ubah. Ya. Oke, jadi kalau Anda pernah belajar, Anda pasti semua pernah belajar, bukan pernah. Kalau pernah belajar ya, kalau Anda sudah pernah belajar tentang kalkulus, gitu ya, maka Anda pernah bertemu dengan bagaimana caranya kita menyederhanakan suatu integral dengan cara kita mensubstitusi variabel. Gitu ya, kita mengubah variabelnya ya. Contoh kalau di buku Anda bisa lihat gitu ya, dikasih misalkan yang mau diintegralkan apa? Integral dari 2x pangkat x kuadrat dx ya. Ini kita bisa ubah gitu ya dengan cara kita mengubah variabelnya, kita namakan variabel u itu adalah x kuadrat, maka kita punya du itu adalah 2x dx, maka ini kalau kita rubah menjadi integral apa? Integral e pangkat u du, dan ini sederhana ya, akan menjadi e pangkat bulan. Baru kemudian kita balik substitusi jadinya e pangkat x kuadrat. Anda sudah pernah pelajari ini di kalkulus gitu ya, dan mengubah variabel membantu untuk menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, begitu juga yang akan kita pelajari di sini. Terkait variabel, maksudnya di sini adalah kita mau mengubah basisnya. Misalkan pertama Anda menggunakan basis A, kemudian Anda berpikir bahwa dengan menggunakan basis B itu lebih mudah. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya Anda mengubahnya? Seperti itu ya. Nah, dari situlah muncul suatu definisi atau muncul suatu pengenalan materi terkait matriks peubah koordinat ya. Nah, dari sini kita langsung kita masuk ke teorema 2.22 ya. 2.22. Teoremanya berbunyi seperti apa di situ ya? Misalkan kita punya di sini. Misalkan beta dan beta aksen itu adalah suatu basis berurut dari ruang vektor berdimensi singkat ya, dari ruang vektor V dengan dimensi V saya katakan n gitu ya. Terus saya misalkan ya kita punya ya pemetaan IV itu adalah pemetaan identitas dari V ke V gitu ya, dan gitu ya, representasi matriks dari pemetaan linear identitas ini dengan basis awalnya beta aksen, di situ kita ikut dari buku ya, dan basis keduanya beta. Misalkan ini kita namakan sebagai key. Ya. Nah, maka kita punya fakta berikut. Gitu ya. Pertama apa? Key itu matriks invertible. Artinya punya inverse. Dan yang kedua, ya, untuk setiap V anggota ruang vektor V, kita punya apa? Koordinat dari V terhadap basis beta itu bisa kita nyatakan sebagai apa? Matriks Q dikali koordinat V terhadap basis beta aksen. Ya, nah sekarang kita mulai dari yang si A. Ya, kita tahu bersama ya. Kita tahu bersama bahwa apa? Ya, pemetaan identitas itu ya pemetaan bijektif gitu ya. Pemetaan bijektif atau ya pemetaan linear yang invertible, punya inverse ya. Kalau pemetaannya punya inverse, masih ingat kalau kita balik lagi ke teorema berapa itu? Teorema 2.18 ya. Berdasarkan teorema 2.18 itu ada di halaman P101 itu adanya page halaman 101 ya. Kita punya apa? Berdasarkan teorema 218, representasi matriks dari pemetaan linear ini juga
invertible. Invertible. Nah, kita tahu ini representasinya terhadap basis beta aksen dan beta. Maka ya, karena kita tahu pemetaannya invertible, ingat representasi matriks juga. Jadi kita punya apa? I itu adalah invertible dan kita tahu Q itu adalah si representasi matriks itu tadi terhadap basis apa beta aksen dan beta. Berarti kesimpulannya ya, Q itu adalah matriks invertible, punya inverse. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Ya, yang kedua, ya, Anda ingat lagi teorema 2.14 ya. Teorema 2.14 gitu ya yang sudah kita pelajari. Teorema 2.14 itu ada di subbab 2.3 gitu ya, komposisi dari pemetaan linear ya. Teorema 2.14. Di situ kalau teman-teman ingat dibilang apa? Saya ulang lagi ya. Ya, reminder. Kalau yang sebelumnya saya tidak kasih ingat lagi yang teorema 2.18 karena kita baru belajar minggu lalu ya. Reminder dari teorema 2.14, teorema itu mengatakan apa? Misalkan kita punya T itu pemetaan dari V ke W, gitu ya. Oke. Terus kemudian beta itu basis V, gamma itu basis W, maka apa? Maka koordinat dari peta V dengan pemetaan linear T terhadap basis gamma itu sama saja dengan apa? Ini ya. Matriks representasi dari pemetaan T ini basis beta gamma dikali apa? Koordinat dari V terhadap basis apa? Beta. Seperti itu. Ini teorema 2.14 ini. Nah, sekarang kegunaannya apa di sini? Nah, sekarang kita lihat ya. Perhatikan baik-baik. Kita punya pemetaan identitas dari V ke V. Artinya apa? Misalkan kita ambil sebarang X anggota V. Ini saya ganti saja ya, biar supaya tidak, karena saya cukup sulit menulis V, saya ganti dengan X saja. Ya, ganti X. Oke, nah, sebarang X, lihat ya, perhatikan bahwa apa? Peta pemetaan identitas di V, kalau kita kenakan ke anggota X, jadi apa? X nanti ya. Ya, nah kita tahu ya tadi apa kita terapkan bagaimana? Di sini basisnya kita kasih beta aksen, yang di sini kita kasih beta. Maka yang ditanya apa di situ? Oke, maka lihat ya, maka perhatikan di sini. Berarti kalau representasi koordinat dari X terhadap basis beta itu sama dengan apa? Sama dengan ya koordinat dari pemetaan identitas V X ya terhadap basis beta. Sorry, ini beta di sini ya. Nah, ini apa nih? Ini kan sama dengan apa? Berdasarkan yang sebelumnya apa? Ini tuh sama dengan representasi matriks dari pemetaan linearnya. Gitu ya. Ini kan beta aksen beta dikali X dengan apa nih? Dengan beta. Oke, kita lihat dulu lagi. Oke, sorry. Ini dengan beta aksen. Gitu ya, karena X itu, lihat ya, kita X yang di sini itu anggota dari sini. Sedangkan X yang ini, itu kita anggap apa? Kita anggap yang sudah dipetakan. Walaupun keduanya sama. Tapi ingat, koordinatnya berbeda karena basisnya juga berbeda. Maka kita tahu kalau representasi matriks ini apa? Ya berarti X, koordinat X dengan basis beta apa? Sama dengan Q dikali koordinat X dengan basis beta. Ya, dengan ini teorema 2.2 selesai. Kemudian kita lihat ke contoh ya.
Oke, sebelum kita masuk ke contoh, jadi yang dimaksud dengan matriks pengubah koordinat itu adalah siki ini ya. Nah, nanti kita akan berikan contoh bagaimana caranya. Ini dikasih contoh apa? Bagaimana mengubah koordinat vektor ke suatu vektor terhadap suatu basis ke koordinat suatu vektor terhadap basis lain. Gitu ya. Caranya ini dengan mengalihkan si matriks berubah koordinat. Nah, sekarang bagaimana caranya nanti kalau kita mengubah suatu representasi matriks dari pemetaan linear. Kita mengubah dari suatu basis ke basis yang lain. Seperti apa? Ya. Oke, sebelum itu kita masuk ke contoh dulu. Misalkan kita punya R2 gitu ya. Ruang vektor atas bilangan real R. Lapangannya bilangan real ya. Dan kemudian misalkan ya, beta kita tahu bersama ya basisnya ini salah satunya kan 1001 gitu ya. Terus saya ambil beta aksen ini. Gitu ya. Di buku dikasih 11 dan 1 min 1. Nah, kita bisa tunjukkannya kalau yang ini juga adalah basis. Gitu ya. Adalah basis. Nah, sekarang kita mau tunjukkan. Misalkan, gitu ya, kita buat urutan IV, gitu ya, dari R2 ke R2 ke dirinya sendiri ya. Urutan identitas. Basis betanya saya kenakan di yang pertama sini. Gitu ya. Basis beta saya kenakan ke yang beta aksen yang pertama, kemudian beta di yang kedua. Gitu ya. Nah, sekarang misalkan saya ambil 32, ini kan anggota R2 ya. 32 ini gitu ya. Kalau kita mau nyatakan sebagai kombinasi linear basis di B, maka ini kan sama dengan 3 dikali 1 0. Sorry. Ini kan sama dengan 3 dikali 1 0 ditambah 2 dikali 0 1. Gitu ya. Jadi koordinat 32 ini terhadap basis beta adalah kembali si 32 sama. Gitu ya. Dan kalau 32 ini kita nyatakan ke dalam dengan apa kita nyatakan kita mau cari koordinatnya terhadap basis beta aksen, berarti kita coba cari ya A dikali 1 1 ditambah beta dikali 1 min 1, maka kita punya A ditambah B sama dengan 3 dan A kurang B sama dengan 2. Ini kalau kita jumlahkan kita dapat 2A sama dengan 5, A-nya sama dengan 5/2. Kalau A sama dengan 5/2, maka kita punya nanti B sama dengan 1/2. Gitu ya. Jadi koordinat si 32 terhadap basis beta aksen itu adalah ini. Gitu ya. Ini 5/2 dan 1/2. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari matriks perubah basisnya apa? Gitu ya. Nah, di sini kita perhatikan ya. Ya, kalau teman-teman perhatikan, matriks pengubah basisnya itu adalah apa? Representasi matriks dari pemetaan identitas terhadap basis beta aksen. Beta artinya apa? Itu sama dengan ini. Ya, peta dari yang pertama apa? Kita mau cari kolom pertama dari matriks ini adalah ini. Ya, adalah koordinat dari pemetaan identitas dari apa? Entry beta aksen yang pertama apa ya? Beta aksen yang pertama itu 11 ya. 11 gitu ya. Terhadap beta dan ya koordinat dari peta 1 min 1 terhadap beta. Gitu ya. Ya kita tahu kalau peta dari 11 terhadap pemetaan identitas ya 11 sendiri ya. Dan ini koordinatnya adalah ini kan 1 dikali 1 0 ditambah 1 dikali 0 1 ya. Berarti koordinatnya gitu ya, koordinat pemetaan identitas dari 11
dengan basis beta adalah ya tetap 1, 1. Begitu juga dengan yang 1. Jadi matriksnya apa? Ya, jadi matriksnya adalah kolom pertama itu isinya apa? Kolom pertama itu isinya 1, 1, kolom kedua isinya 1, min 1. Itu ya dibentuk oleh si basis itu tadi. Nah, sekarang kita coba periksa ya. Tadi di buku dibilang apa? Kalau kita mau lihat ya representasi dari berapa tadi? 32 terhadap basis beta itu katanya apa? Q dikali representasi 32 terhadap basis beta aksen. I-nya apa tadi? 1 min 1, 1, 1, 1 min 1 dikali berapa tuh? Jadi representasi ini berapa? 5/2 dan 1/2. 5/2, 1/2. Ini berapa nih? 5/2 tambah 1/2, 3. 5/2 kurang 1/2, 2. Betul ya, representasi dari koordinat dari 32 terhadap basis beta juga sama. Kita sudah cari di sini kan. Kita sudah cari di mana nih? Tadi ini ya. Sorry, ini. Oke, kita ganti. Ini terlalu sederhana. Misalkan, Pak, saya mau ganti. Saya mau coba dengan yang di buku tuh, Pak. Kok dia dapat dari mana sih matriks Q-nya? Itu kan 3 min 1, 2, 1. Oke, ini contoh pertama. Oke, saya ganti. Oke, saya ganti ya. Saya ganti. Anda jangan lupa cara carinya ya. Itu kita sudah pelajari di subbab 2.2. Gitu ya. Oke, misalkan saya ganti betanya tadi apa di sini tuh? Betanya itu oke, terbalik ya. Saya gantilah. Jadi betanya itu yang 1, 1, 1 min 1, beta aksennya itu adalah 2, 4, 3, 1. Nah, kita anggap ini sudah basis ya. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing buktikan basis. Tapi kalau Anda pakai, Anda harus buktikan. Ini contoh, gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat apa gitu? Yang mau dicek apa? Pertama kita lihat dulu matriks peubah koordinatnya. Itu adalah apa? Representasi matriks dari pemetaan identitas terhadap basis beta dan beta aksen. Jadi itu adalah matriks yang kolom pertamanya adalah peta dari unsur apa nih? Beta aksen ke beta, karena pemetaan yang pertama beta aksen baru ke beta. Anda mau balik juga bisa, sama saja ya, beta aksen ke beta. Ini adalah berapa tuh? Itu adalah 24 terhadap beta aksen, terus kemudian pemetaan identitas dari B1 terhadap beta aksen. Ya, nah ini kalau 24 kita cari dulu ya. Sebelum kita kerjakan, kita periksa dulu. Kita tahu kalau 24 kita mau cari koordinatnya berapa. Ya, kita tahu kalau peta identitas dari si 24 ya 24 lagi gitu ya. Tapi ini apa ya? Kita cari koordinatnya terhadap basis beta. Berarti dari sini, ini min 1 di sini ya. Min 1. Ini berarti kita punya A tambah B-nya 2, A kurang B-nya 4. Dijumlahkan 2A sama dengan 6, kita dapat A-nya 3. Kalau A-nya 3, berarti B-nya negatif 1. Berarti kita punya koordinat dari pemetaan identitas anggota pertama dari beta aksen, gitu ya, terhadap basis beta. Kita mau lihat koordinatnya itu adalah apa? 3 min 1. Oke, sorry. 3, min 1. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang kedua, itu apa tuh? 31. Itu peta identitasnya tetap 31. Kalau kita mau cari koefisiennya, koordinatnya terhadap basis beta, maka kita punya A tambah B sama dengan 3, A kurang B sama dengan 1. Kalau kita jumlahkan, 2A sama dengan 4, A-nya dapat 2, kalau A-nya 2, B min. A-nya 2, B-nya 1. Ya, berarti
koordinat IV31 itu ya terhadap basis beta adalah apa? 21. Ya, 3 min 1, 21. Maka kita punya di sini ya, ini yang pertama apa? 3 min 1, 21. Dapat matriksnya. Nah, tinggal Anda kalikan ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini sudah, kita masuk ke yang selanjutnya ya. Kita masuk ke teorema. Masuk ke teorema ganti 2.23. Sekarang bagaimana kalau representasi matriks dari pemetaan linearnya yang kita ubah basisnya? Gitu ya. Kita tulis dulu. Misalkan kita punya T itu dari V ke V, gitu ya. Pemetaan linear. Ya, pada ruang vektor V, terus dimensi V itu berhingga, saya tuliskan N, gitu ya. Terus misalkan beta dan beta aksen itu basis terurut di V, gitu ya. Terus misalkan apa? Q itu apa? Matriks peubah koordinat dari basis beta aksen ke basis beta. Ingat, kalau tadi kita sudah tulis ya, kalau Q-nya itu adalah, sorry, saya lupa lagi. Ingat ya, kalau Q-nya itu adalah ini, ya, itu berarti adalah matriks peubah koordinat dari basis beta aksen ke basis beta. Jadi dari beta aksen ke beta. Nah, di situ kita punya matriksnya koordinat dari apa tuh? Dari beta aksen ke beta ya, pada teorema. Ya, dari beta aksen ke beta ya. Jadi kita bilang Q-nya itu sama matriks peubah koordinat dari beta aksen ke beta. Dan maka kita dapat seperti ini ya. Jadi representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta aksen itu sama saja dengan ini. Q inverse dikali representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta dikali Q. Seperti itu. Atau kita bisa tulis begini ya. Q dikali representasi matriks pemetaan linear T terhadap basis beta aksen sama dengan representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta dikali Q. Oke. Tinggal kita pilih kita mau mulai dari mana. Kita bisa mulai dari sini ya. Oke, sekarang kita bisa mulai. Kita bisa mulai dari yang kotak merah ini ya. Karena Q itu invertible, maka dia punya inverse ya. Oke, sekarang kita mulai dari sini ya. Q dikali T. Jadi representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta aksen. Itu kan sama dengan ini. Itu kan sama saja dengan pemetaan identitas. Ini dari beta aksen ke beta dikali ini T dari beta aksen beta. Ini beta aksen ke beta aksen. Kalau beta aksen saja, itu artinya beta aksen ke beta aksen ya. Nah, lihat ya. Perkalian ini itu kan berdasarkan fakta yang kita sudah punya di subbab 2.3 terkait komposisi. Kalau kita kalikan matriks representasinya, sama saja dengan kita komposisi dulu pemetaannya, baru kita cari matriks representasinya. Itu di teorema 2.11. Dan ini terkait ya. Ini lihat ya, kalau yang kita perlu perhatikan, ini beta aksen kan sama dengan, ini kan kita bisa tulis seperti ini ya, sama dengan IV dari beta aksen beta dari matriks representasi T terhadap basis beta aksen ke beta aksen. Nah, lihat, supaya kita bisa kalikan, ini harus sama. Sama keduanya. Ya. Berarti kita peroleh, ini kita bisa tulis sebagai apa? Ini adalah IV komposisi T dari mana tuh? Dari beta aksen ke beta. Ya, nah ini ingat karena domain dan kodomainnya sama, ya ini juga sama saja dengan apa? Dengan ini T komposisi IV. Ya kan?
Karena ini pemetaan identitas di V, dan T itu pemetaan linear dari V ke V. Atau kita namakan operator linear di V. Ya, ini kita bisa pecah jadi apa? Ya, ini. Yang pasti kita punya apa nih? Kalau IV itu harus dari beta aksen ke beta. Supaya nanti jadi ini berarti apa? Ini T dari apa? Sorry, ini T dari apa? Beta ke beta. Ya, jadi kita punya ini representasi matriks T. Representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta dikali apa? Q. Udah, berarti kita punya representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta aksen itu sama dengan Q inverse dikali representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta dikali Q. Selesai. Gitu ya. Dari sini kita sudah menyelesaikan teorema 2.23 gitu ya. Sekarang kita coba melihat contohnya. Gitu ya, kita coba melihat contohnya. Nah, saya ambil contoh yang di sini di buku ya, kita bahas contoh yang ada di buku saja, contoh 2. Kita lihat contoh 2. Di situ kita bilang T itu pemetaan linear dari R2 ke R2. Dia mengirim A, B ke ini. 3A kurang B dan A tambah 3B. Ya, terus kita misalkan betanya itu tadi dia bilang basis seperti pada contoh 1 ya. Kita lihat contoh 1, betanya itu apa? Itu ini. 1,1 dan 1 negatif 1. Kemudian beta aksen itu adalah ini 24 1. Ya. Maka kalau kita mau cari representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta, itu sama saja dengan apa ini? Matriks yang kolom pertamanya adalah ini ya. Kita cari koordinat dari peta 1,1 ya, terhadap basis beta, terus kemudian peta dari 1-1 terhadap basis beta lagi. Kita tahu kalau kita cek ya, peta dari 1,1 apa tuh? Itu adalah berdasarkan ini apa tuh? 3 dikali A kurang B, 3 kali 1 kurang 1, 3 kurang 1, terus di sini 1 tambah 3, berarti 2,4. Oke, ini entah kebetulan atau tidak, ternyata peta dari 1,1 adalah anggota dari basis beta aksen ya. Oke, sekarang kita lihat peta dari 1-1, apakah sama juga? 1-1 apa tuh? 3A kurang B. Berarti 3 kali 1 kurang min 1 tambah 1. Terus A tambah 3B. 1 dikurang 3. Dapat apa nih? 4 min 2. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita sudah dapat ini, kita cari. Gitu ya. Kita cari representasi koordinatnya terhadap basis beta. Koordinat ini terhadap basis beta itu apa tuh? Kita bilang kita mau cari ya A dikali 1,1 ditambah B dikali 1-1. Kita punya A tambah B sama dengan 2. A kurang B sama dengan 4. Kalau kita jumlahkan 2A sama dengan 6, A sama dengan 3. Kalau A sama dengan 3 berarti B sama dengan negatif 1. Berarti koordinatnya adalah apa? Ini. 3-1. Terus kemudian kalau koordinat yang satu ini, ya, ini kita bilang A dikali, kita cari lagi ya, A11 ditambah B dikali 1-1, maka A tambah B sama dengan 4, A kurang B sama dengan min 2, ini kalau kita jumlahkan
2A sama dengan 2, kita dapat A sama dengan 1, maka B sama dengan 3. Berarti koordinatnya adalah 1, 3. Berarti matriks representasi dari pemetaan linear T terhadap basis beta itu adalah 3 min 1, 1, 3 kah? 3 min 1, 1, 3 ya. Kita dapat 3 min 1, 1, 3. Oke, sesuai ya. 3 min 1, 1, 3. Sekarang kita mau cari yang ini lagi. Kita cari yang satunya lagi ya. Matriks representasi dari pemetaan linear T terhadap basis beta aksen itu sama dengan matriks yang entry kolom satunya adalah koordinat dari peta 24 gitu ya terhadap basis beta aksen, terus kemudian koordinat dari peta 31 terhadap basis beta aksen. Kita lihat ya, peta dari 24 itu apa? Berdasarkan definisi 3A kurang B, berarti 3 kali 2, 6 kurang 4, 2. Terus A tambah 3B, 2 tambah 3 kali 4, 2 tambah 12, 14. Oke, sekarang kalau peta dari 31, 3A kurang B, 3 kali 3, 9 kurang 1, 8. Terus A tambah 3B, 3 tambah 1 kali 3, 6. Ini kalau kita mau cari representasi matriksnya, koordinatnya terhadap basis beta aksen. Dulu beta aksennya ya. Ini saya langsung cari ya. Ini kan kita mau cari apa nih? Berarti kita mau cari koefisiennya dulu. Kita mau cari koordinatnya dulu. Itu A dikali 2, 4, tambah B dikali 3, 1. Kalau kita cari, 2A tambah 3B sama dengan 2. 4A ditambah B sama dengan 14. Ini di sini kita kali 2 ya. Jadinya apa tuh? 4A tambah 6B sama dengan 4 dan 4A tambah B sama dengan 14. Ini kalau kita kurangkan, kita dapat 5B sama dengan negatif 10. Kita dapat B sama dengan negatif 2. Kalau B-nya negatif 2, maka Anda bisa cari ya, kita dapat kalau B-nya negatif 2, A-nya kita dapat 4. Oke, kemudian untuk yang satu lagi, ini kalau kita mau cari A dikali 24 ditambah B dikali 31, maka kita punya 2A tambah B sama dengan 2A tambah 3B sama dengan 8. 4A ditambah B sama dengan 6. Maka ini kita kali 2 di sini. Ini kita akan dapat apa nih? 4A ditambah 6B sama dengan 16. 16 dan 4A tambah B sama dengan 6. Ini kalau kita kurangkan, maka kita punya 5B sama dengan 10, B-nya 2. Oke, kalau B-nya 2, maka kita punya A-nya 1. Berarti yang ini jawabannya adalah apa? Koordinatnya apa? Koordinatnya itu 4,-2. Yang B-nya itu koordinatnya 1,2. Berarti representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta aksen adalah 4 minus 2, 1, 2. Kalau kita lihat, betul ya dari yang dijawab. Sekarang kita mau cek betul tidak. Kalau kita kalikan dengan Q tadi. Kita cari Q-nya dulu ya. Q-nya itu apa? Q itu adalah representasi matriks dari pemetaan linear identitas terhadap basis beta aksen dan beta. Nah, ini kan berarti sama saja dengan apa? Matriks yang isinya adalah, tadi kita sudah punya matriks Q-nya apa? Tidak usah lagi kita cari ya. 3 min 1, 2, 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau
cek apakah I dikali representasi matriks terhadap pemetaan linear T dengan basis beta aksen itu sama dengan representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta aksen dikali Q. Namanya panjang sekali ya sebutnya. Susah saya ngomongnya ya. Kita kalikan coba 3 min 1, 2, 1. Dikali apa tuh? 4 min 2, 1, 2. Ini hasilnya berapa? Kita periksa masing-masing ya. Kita periksa ruas kiri dan kanan. Sama tidak? 3 kali 4, 12. 12 kurang 4 itu 8. 3 kali 1, 3 tambah 4, 7. Minus 4, minus 2 itu minus 6. Min 1 tambah 2 itu 1. Sekarang yang satu lagi itu representasi matriks pemetaan linear T terhadap basis beta itu tadi 3, 1, 1, min 3. 3 min 1, 3. Ini kita mau kali sama, sorry, ini kita mau pakai warna merah. 3 min 1, 3 dikali Q. Q itu tadi berapa? 3 min 1, 2, 1. Ini kalau kita kalikan, 3 kali 3, 9, kurang 1, 8. 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. 1 kali 3 min 3, min 3, 6, min 6, min 2, tambah 3, 1. Ini 2 sama persis. Ya, karena itu teorema 2.23 sudah diberikan contohnya. Anda juga sudah bisa melihat ya. Kemudian kita bisa lihat dari sini. Oke, kita lihat definisi dari keserupaan matriks. Begitu ya. Akibatnya saya tidak bahas ya. Kita langsung masuk ke definisi dari keserupaan matriks ya. Jadi kita punya, misalkan A dan B itu anggota matriks N kali N dengan entry-nya lapangan. Lapangannya bisa apa saja ya. Nah, kita katakan A dan B itu serupa atau similar gitu ya, serupa jika ini A dan B itu serupa jika ini terdapat I matriks invertible sehingga ini B sama dengan A. Jadi kalau kita lihat konsep keserupaan pada matriks itu serupa seperti konsep apa? Matriks berubah koordinat pada pemetaan linear. Dengan begini subbab 2.5 selesai. Sekian dan terima kasih. Oh iya, jangan dulu terima kasih. Kita lihat dulu ada tugas untuk kalian ya. Anda coba kerjakan ini tugasnya. Nomor 2C, 2D, kemudian 2C, 2D, kemudian setelah itu nomor 4, nomor 2C, 2D, nomor 4, kemudian nomor nomor 8. Sudah, itu saja dulu nomor 4. Nah, diskusi. Soal diskusi ya, soal diskusi itu ini. Buktikan nomor 8. Nomor 8 itu secara umum. Tadi kan kita cuma pemetaan dari suatu ruang vektor ke dirinya sendiri. Nah, ini suatu ruang vektor ke ruang vektor lain. Bagaimana matriks berubah
koordinat dan bekerja. Oke, ini ya. Sudah. Sekian untuk sebuah 2.5. Terima kasih.